Halo semuanya, perkenalkan namaku Pinkan dari jurusan Sistem Informasi Unika Atmajaya. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan coba membahas mengenai probabilitas. Nah, apa itu probabilitas? Jadi probabilitas itu merupakan peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Apa aja sih unsur-unsur dari probabilitas? Yang pertama ada ruang sampel, titik sampel, dan juga kejadian. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Kita akan coba membahas menggunakan sebuah contoh. Misalnya ada sebuah dadu yang dilemparkan. Jadi ruang sampel itu adalah maksudnya seluruh kejadian yang akan terjadi sewaktu dadu tersebut dilemparkan. Jadi dalam case ini ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian titik sampel. Nah, titik sampel ini adalah bagian dari ruang sampel. Ya berarti mata dadu yang mungkin muncul. Berarti bisa mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau yang 6. Nah, sekarang kejadian. Nah, kejadian ini kita anggap sebagai kejadian muncul mata dadu ganjil. Nah, berarti dari seluruh ruang sampel yang tadi, yang menjadi kejadiannya adalah 1, 3, dan 5. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang batasan dari probabilitas. Yang pertama, 0. Maksudnya gimana sih? Artinya, ketika sebuah probabilitas atau sebuah peluang nilainya 0, pasti kejadian tersebut tidak akan terjadi atau nggak mungkin terjadi. Makanya probabilitasnya 0. Nah, sedangkan 1, artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Setelah kita bahas tentang batasan probabilitas, kita akan coba bahas mengenai rumus dari probabilitas. Kita bisa tuliskan ya, rumus dari probabilitas itu adalah PK atau peluang kejadian sama dengan NK per NS. Nah, NK ini artinya banyaknya kejadian dibagi dengan total atau banyaknya kejadian seluruhnya. Nah, biar makin paham, kita coba menggunakan satu contoh. Sebuah kantong berisi 3 balon warna putih, 2 balon warna merah, dan 5 balon berwarna biru. Balon putih diberi angka 1-3, balon merah diberi angka 4 dan 5, sedangkan balon biru diberi angka 6-10. Jika diambil satu balon secara acak, berapa peluang terambilnya balon biru bernomor genap? Nah, sekarang kita coba ilustrasikan dulu ya. Di sini kita udah bisa lihat balon putih ada 1, 2, 3, sedangkan balon yang merah 4 dan 5, dan balon yang biru angka 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita bisa langsung tulis NS dan NK-nya didapat dari mana. NS itu kan berarti semua kejadian yang mungkin terjadi. Berarti putih 1, putih 2, putih 3, merah 4, merah 5, biru 6, biru 7, biru 8, biru 9, dan juga biru 10. Berarti total ada 10. Nah, sekarang kita masuk ke NK. NK itu kan berarti balon biru bernomor genap. Nah, balon biru bernomor genap hanya ada 3, yaitu biru 6, biru 8, dan juga biru 10. Sehingga kalau kita kembali lagi masukin ke rumusnya ya, PK sama dengan NK per NS. NK-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 10. Jadi kita bisa simpulkan bahwa peluang kejadian terambilnya balon biru bernomor genap adalah 3/10. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu probabilitas bersyarat. Apa itu probabilitas bersyarat? Jadi probabilitas bersyarat adalah suatu kemungkinan atau suatu peluang dari kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian lain, atau kita bisa bilang kejadian satu mempengaruhi kejadian lainnya. Nah, kita bisa notasikan dengan peluang A/B sama dengan PA iris B per PB. Artinya peluang kejadian A dengan syarat kejadian B. Nah, kita juga tidak boleh lupa bahwa PB harus lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita coba lanjut ke contoh soal berikutnya. Jadi di sini ada sebuah kotak berisi 11 bola, terdiri dari 8 bola yang warna kuning dan juga bola putih sebanyak 3. Nah, pada masing-masing bola diberi huruf A atau B seperti yang ada pada tabel. Kita bisa lihat tabelnya ya. Tentukan peluang bola kuning yang berhuruf A. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan. Jadi kita bisa lihat di situ ada bola kuning, ada 8 ya, terdiri dari 5 yang huruf A dan juga 3 yang huruf B. Sementara bola warna putih ada 3, terdiri dari 2 huruf A dan juga 1 huruf B. Totalnya semua ada 11. Nah, kita tuh kan bisa jadikan soal ini sebagai kejadian bersyarat. Kenapa? Karena ketika kita mau menentukan bola kuning, syaratnya adalah harus berhuruf A. Makanya kita bisa jadikan soal ini sebagai kejadian bersyarat. Nah, di sini PB adalah syaratnya bola berhuruf A. Bola yang berhuruf A ada 7, maka NB-nya adalah 7. Sehingga peluang B adalah 7/11, didapat dari total semua kemungkinan ya, 11. Kemudian di sini ada PA iris B, yaitu bola kuning yang berhuruf A.
Nah, ini berarti sesuai yang diminta ya, bola kuning yang berhuruf A. Kita bisa lihat di situ hanya ada 5 bola kuning yang hurufnya A, maka di situ NA iris B sama dengan 5. Nah, ketika NA iris B sama dengan 5, maka kita bisa tentukan peluangnya adalah 5/11. Nah, berarti kita di sini bisa langsung masukin ke rumus, ketika PA/B atau ketika peluang kejadian A dengan syarat B, itu adalah PA iris B dibagi dengan PB. A iris B-nya 5/11 dan PB-nya adalah 7/11. Jadi, peluang bola kuning yang berhuruf A adalah 5/7. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang probabilitas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.